Atma, namaste. Saya Ivani Chandra. Teman-teman apa kabar semuanya? Seperti janji saya sebelumnya, saya akan membahas topik dari buku The Power of Your Subconscious Mind karyanya Joseph Murphy untuk kelanjutannya. Kalau kemarin yang saya bahas adalah mengenai 3 langkah untuk mencapai sukses, kali ini gak kalah serunya, topiknya adalah hak Anda untuk punya kekayaan yang melimpah. Buku-buku dari Joseph Murphy banyak menceritakan mengenai keajaiban dari pola berpikirnya kita yang akhirnya tertanam dalam subconscious mind-nya kita atau pikiran bawah sadar. Karena pikiran bawah sadar itulah yang akhirnya mengembangkan dan menentukan kehidupannya kita. Dan dari buku-bukunya ini sudah banyak sekali orang yang mengalami perubahan hidup karena mulai punya perspektif yang berbeda terhadap kehidupan dan mau mulai untuk merapikan kembali subconscious mind kita atau unblocking ya, jadi membuka kembali, oh ternyata pikiran kita selama ini, belief-beliefnya kita, kepercayaan yang kita punya selama ini salah dan akhirnya kita bisa benerin. Nah, melalui video ini saya juga bermaksud untuk bisa menginformasikan atau berbagi sharing dengan teman-teman agar kita semua bisa bertumbuh dan bisa mulai menata kembali subconscious mind-nya kita, terutama dari bidang kekayaan, karena semua kita di dunia ini memiliki hak untuk menjadi kaya. Kalau kita bicara mengenai kekayaan, tidak lepas dari yang namanya uang. Uang itu sebetulnya adalah simbol dari alat pertukaran ya. Teman-teman, dulu sebelum uang ini ada, kita kan hanya mengenal bertukar-tukaran antara satu dengan yang lain ya. Manusia pada zaman dulu itu hanya bisa bertukar-tukaran atau yang namanya barter. Yang satu punya hasil pertanian, yang satu punyanya hasil peternakan, tukar. Yang satu hanya bisa menyumbang jasanya saja, yang satu punya hasil pertanian, ditukarnya seperti itu. Dengan adanya uang ini dapat lebih memudahkan karena nilainya dapat menjadi lebih stabil. Tetapi uang itu sendiri adalah alat tukar, dimana kalau perputaran uang di suatu negara ini sangat cepat, itu menandakan bahwa negara tersebut dalam kondisi ekonomi yang sehat. Tetapi gimana kalau seseorang sudah mulai menyimpan uang, sudah mulai menimbun uang karena takut kehilangan uang? Inilah yang dinamakan sakit secara ekonomi. Di dalam buku ini, Bapak Joseph Murphy mengatakan bahwa ketika kita ingin memperoleh kekayaan yang melimpah, karena kekayaan yang melimpah itu adalah haknya kita, karena kita di dunia ini hidup untuk bertumbuh, untuk menikmati hidup secara seimbang, maka kita perlu punya pikiran bawah sadar yang positif mengenai uang. Tetapi kenyataannya memang banyak di antara kita yang masih punya blocking terhadap uang yang negatif. Sebut saja misalnya yang pertama, ketika kita berpikiran bahwa, contoh ya, kenapa sih kita tidak naik gaji? Kenapa sih perusahaan membayar kita rendah? Dan kita akhirnya men-set pikiran bawah sadar terus-terusan negatif kepada company di mana yang sedang kita kerja saat ini gitu ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita malahan kena dipecat atau akhirnya pekerjaan kita kinerjanya buruk karena pikirannya kita itu selalu menuju bahwa kita tidak dibayar dengan maksimal atau kita tidak dibayar sesuai dengan kemampuannya kita. Nah, itu tuh benar-benar blocking, salah satu blocking yang membuat kita tidak bisa memperoleh uang yang banyak. Yang kedua, misalnya saja ketika kita sudah punya pikiran yang buruk, jadi karena mentalnya kita adalah mental yang sudah merasa kekurangan, pada akhirnya kita menganggap uang itu adalah sesuatu yang negatif atau sesuatu yang jahat yang menyebabkan kita sengsara. Karena uang, makanya saya harus bangun pagi, karena uang saya harus berjuang, karena mengejar uang saya melupakan kesehatan saya. Mungkin ada yang punya mental block seperti itu, pada akhirnya memang itu yang terjadi karena uang akan menjauh karena pikirannya kita sendiri yang menyebabkan kita kekurangan. Betul apa betul teman-teman? Ada atau tidak mental block ini di dalam pikiran kita? Mental block lainnya
seputar uang adalah iri hati, teman-teman. Ketika dimana kita mendapati bahwa seseorang punya kekayaan yang lebih banyak daripada kita akan melihat biasanya, oh dia kok uangnya lebih banyak, padahal pekerjaannya kok rasanya lebih ringan, tapi kok uangnya bisa lebih banyak. Ketika itu juga kita mencap orang tersebut adalah seorang penipu, atau uang yang didapatkan adalah hasil korupsi, atau uang gelap, ataupun uang kotor. Itu sangat berbahaya, teman-teman, karena sebetulnya tadi kan kalau kita lihat dari pertama ya, uang itu adalah hanya sebagai alat tukar saja. Ketika kita sudah punya pikiran bahwa uang itu adalah kotor, uang itu menyebabkan orang bisa menipu dan sebagainya, maka secara tidak langsung itu yang tertanam dalam pikiran bawah sadar, itulah pikiran bawah sadar kita, dan uang akan menjauh. Belum lagi ketika kita memiliki uang, ataupun misalnya kita seorang pedagang gitu ya, kita juga sangat khawatir mengenai yang namanya kehilangan uang. Kita memasang CCTV di mana-mana untuk mengamati apakah uang saya diambil, seperti itu. Dan kita tidak tahu bahwa ternyata dengan adanya keraguan-raguan seperti itu, kita malah membuat uang menjauh, atau uang ya akhirnya pergi karena kita takut kehilangan uang. Sehingga inilah yang membuat kita sengsara dan kekayaan menjauh. Di sini Joseph Murphy ingin agar kita semua coba kita step back kembali, berpikiran, punya pikiran bawah sadar yang benar tentang uang. Lalu bagaimana pikiran yang benar tentang uang? Kita harus punya pikiran bahwa uang hanyalah sebagai alat tukar, dan uang itu adalah juga aliran dari energi, aliran dari ekonomi ya. Kalau saya punya uang, saya juga akan bisa memberi berkat. Maka saya ingin punya uang yang banyak, karena ketika saya punya uang yang banyak, hidup saya bahagia karena saya juga akan membahagiakan orang lain. Ingat teman-teman, tujuannya ketika kita punya banyak uang itu bukan hanya sekedar mengejar kekayaan, tetapi kita juga mengejar kesejahteraan, mengejar kesehatan. Jadi semuanya harus balance. Kita juga tidak boleh yang namanya mendewakan uang. Tetapi iya, kita harus mengakui bahwa I love money, saya cinta uang. Itu harus kamu tanamkan di dalam pikiran bawah sadar. Saya mencintai uang, saya tidak mengutuk uang. Uang itu adalah baik. Dan orang-orang yang memiliki uang yang saat ini lebih daripada saya, karena mereka memang butuh. Dan saya mendoakan mereka sehingga mereka dapat lebih melimpah lagi. Jangan sekali-kali kita iri hati teman-teman, karena sifat iri hati itu akan mendrag down energi. Dan secara tidak langsung juga kita akan, itu termasuk dalam hal mengutuk uang, dan hal-hal yang kita kutuk itu biasanya akan pergi ya teman-teman ya. Karena ya di sini ngomongnya bilangnya butuh uang, tetapi di dalam otaknya kita selalu mengumpat-ngumpat uang dan menyalahkan karena uanglah kita sengsara. Itu paling bahaya, tapi ternyata itulah yang paling banyak kita jumpai ya. Mental blocking, membenci uang itu sebenarnya malah banyak kita alami, teman-teman. Nah, teman-teman, satu lagi, usaha untuk mendapatkan sesuatu privilege atau daya upaya untuk mendapatkan sesuatu tanpa dipungut biaya itu juga harus kita hindari. Biasanya kita berusaha untuk mencari gratisan sana, gratisan sini, itu harus kita hindari. Kita harus ingat bahwa konsep segala sesuatu adalah pertukaran ya teman-teman. Kalau kita mengejar sesuatu yang gratisan, itu juga artinya tidak baik, artinya kita tidak punya uang kan ya teman-teman. Maka dari itu harus dihindari. Nah, terus lalu bagaimana menanamkan dalam pikiran bawah sadar? Ini saya bacakan saja kata-kata dari Bapak Joseph Murphy yang nantinya harus kita tanamkan di pikiran bawah sadar kita ya teman-teman. Saya bersatu dengan kekayaan yang tak terbatas, dengan batin bawah sadar, menjadi hak saya lah untuk jadi kaya, bahagia, dan sukses. Uang mengalir kepada saya dengan bebas, berlebih, dan tanpa akhir. Saya selalu sadar akan harga diri saya yang sebenarnya.
Saya berikan bakat saya dengan bebas dan saya selalu mujur. Teman-teman, demikian video saya hari ini mengenai mental block uang, bahwa kekayaan adalah hak kita. Kita punya hak menjadi kaya di dunia ini, teman-teman. Dan kita mulai dulu dengan menata pikiran bawah sadar kita agar bisa berpikiran yang benar mengenai kekayaan. Uang mengalir deras pada diri saya dan saya mencintai uang, tetapi kita juga punya kehidupan yang balance antara uang, antara kesehatan, dan kesejahteraan tentunya. Thank you teman-teman for watching this video. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Sepertinya saya masih akan membahas dari buku The Power of Your Subconscious Mind, karena poin-poinnya masih banyak yang bagus teman-teman. Thank you, I love you all. Atma, namaste.